Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah kelas C. Jadi di sini saya akan membahas materi mengenai instrumen dan komponen kebijakan fiskal Islam. Jadi instrumen kebijakan fiskal Islam ini adalah alat-alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan fiskal. Jadi ada beberapa instrumen kebijakan fiskal Islam. Yang pertama itu zakat. Jadi zakat ini adalah salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk membantu masyarakat miskin dan juga fakir. Jadi zakat ini digunakan untuk membiayai suatu program-program bantuan sosial dan juga pembangunan ekonomi. Yang kedua ini pajak. Jadi pajak ini dalam perspektif Islam itu digunakan untuk membiayai kegiatan dan juga pemerintah dan juga pembangunan ekonomi. Pajak juga ini dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan infrastruktur, pendidikan dan juga kesehatan. Nah, yang ketiga ini pengeluaran pemerintah. Nah, pengeluaran pemerintah ini dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang digunakan untuk membiayai program-program pembangunan infrastruktur, pendidikan dan juga kesehatan. Yang keempat itu bantuan sosial. Jadi bantuan sosial ini dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin dan juga fakir. Nah, bantuan sosial ini berupa bantuan keuangan dan juga bantuan makanan dan bantuan lainnya. Nah, adapun komponen kebijakan fiskal Islam, jadi ada beberapa komponen kebijakan fiskal Islam. Yang pertama itu pendapatan negara. Jadi pendapatan negara dalam perspektif Islam ini dapat berasal dari zakat, pajak dan juga sumber daya alam. Jadi pendapatan negara digunakan untuk membiayai suatu kegiatan pemerintah dan juga pembangunan ekonomi. Yang kedua itu pengeluaran negara. Jadi pengeluaran negara dalam perspektif Islam ini harus digunakan untuk membiayai suatu proyek pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi pengeluaran negara tersebut itu dapat digunakan untuk membiayai suatu program pembangunan infrastruktur dan juga pendidikan dan kesehatan. Nah, yang ketiga ini kebijakan anggaran. Jadi kebijakan anggaran dalam perspektif Islam ini harus juga transparan dan juga akuntabel. Jadi kebijakan anggaran tersebut itu harus memastikan bahwa pendapatan negara ini digunakan secara efektif dan juga efisien. Nah, yang keempat itu pengawasan. Jadi pengawasan ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal Islam dilaksanakan dengan cara yang baik, dan juga pengawasan itu dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan juga masyarakat sipil. Nah, adapun kriteria dalam kebijakan fiskal Islam. Nah, kriteria instrumen kebijakan fiskal ini adalah standar yang digunakan adalah untuk menilai kebijakan fiskal Islam. Jadi ada beberapa kriteria kebijakan fiskal Islam. Yang pertama itu keadilan. Nah, keadilan. Jadi instrumen kebijakan fiskal Islam ini harus adil dan juga tidak boleh memihak pada satu kelompok tertentu saja. Terus tetapi harus bersikap adil lah, seperti itu. Nah, yang kedua ini transparansi. Jadi instrumen kebijakan fiskal itu harus transparan dan juga dipahami oleh masyarakat, seperti itu. Nah, yang keempat ini akuntabilitas. Jadi instrumen kebijakan fiskal ini harus akuntabel dan juga dapat dipertanggungjawabkan, seperti itu. Nah, dengan memahami bahwa instrumen dan juga komponen ini kebijakan fiskal, kita dapat memahami bahwa bagaimana kebijakan fiskal itu dapat digunakan dengan cara mencapai stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tetap menjaga keadilan sosial, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.